Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi di materi pendidikan agama Islam, bab sholat jamak dan qashar. Ya, ini bab sholat, ibadah yang sangat penting, ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ibadah sholat. Nah, ini yang kita bahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Ini ada gambaran sedikit. Yang kita bahas hari ini apa saja, pengertiannya, apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, bagaimana ketentuannya, dan cara melaksanakannya bagaimana, serta apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita pelajari dari sholat jamak dan qashar. Yang pertama tentang sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Jamak itu kalau menurut bahasa artinya dikumpulkan. Ya, berarti sholat jamak itu adalah sholat yang dikumpulkan atau mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu karena sebab tertentu yang membolehkannya dengan jumlah rakaat yang tidak dirubah. Artinya rakaatnya sama seperti yang biasanya dilakukan sehari-hari. Kalau duhur ya 4 rakaat, kalau maghrib ya 3 rakaat, kalau asar ya 4 rakaat, kalau isya ya 4 rakaat. Terus sholat apa saja yang boleh dijamak? Yang boleh dijamak hanya sholat fardu, yaitu duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dalam sholat jamak itu ada gandengannya. Kalau menjamak sholat, mengumpulkan sholat berarti ya bergandengan. Apa gandengannya? Sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Tidak boleh menjamak sholat di luar ketentuan yang sudah ditentukan dalam aturan. Misalnya asar dengan maghrib, nah, itu nggak boleh. Hukumnya apa? Hukum menjamak sholat itu mubah atau boleh asalkan memenuhi syarat-syarat. Ya, macam-macam sholat jamak ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu sholat jamak takdim? Ya, sholat jamak atau dua sholat fardu yang dilakukan dalam satu waktu dan dikerjakan pada awal waktu, awal sholat yang lebih dahulu. Misalnya sholat jamak duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi tidak usah menunggu waktu asar, asarnya dikerjakan di waktu duhur. Begitu juga dengan maghrib dan isya, dilaksanakan pada waktu maghrib, isyanya dilakukan atau dikerjakan di waktu maghrib. Jadi ketika masuk waktu isya sudah tidak usah sholat lagi. Yang kedua, sholat jamak takhir. Dua sholat fardu yang dilakukan dalam satu waktu dan dikerjakan pada akhir waktu, sholat yang akhir. Kebalikan dari jamak takdim. Contohnya, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Jadi ketika waktu sholat duhur nggak sholat, duhurnya sholatnya di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Maghrib dan isya juga gitu. Sholat maghrib yang dikerjakan di waktu isya. Syarat sholat jamak. Syarat boleh menjamak sholat itu apa saja?
Ya, kalau syarat jamak takdim mendahulukan sholat yang lebih awal. Ya, jadi nggak boleh sholat yang kedua, nggak boleh. Sholat yang awal, misalnya duhur dengan asar, berarti sholatnya ya duhur dulu, nggak boleh asar dulu. Berniat menjamak sholat saat yang paling tepat adalah pada permulaan sholat pertama. Tidak menyelingi antara dua sholat itu. Tidak menyelingi maksudnya tidak ada menyelingi kegiatan lain selain sholat itu. Tetap dalam keadaan bersafar, dalam perjalanan. Saat mengawali sholat pertama hingga selesai dari dan mengawali sholat kedua. Syarat sholat jamak takhir. Berniat menjamak sholat saat yang paling tepat adalah sebelum berlalunya waktu sholat pertama. Jadi sebelum berpergian, berangkatnya sebelum waktu sholat pertama, zuhur. Berangkatnya jam 11. Terus tak jamak takhir di waktu asar. Misalnya seperti itu. Yang kedua dilaksanakan secara beruntun. Nggak ada selingan tadi. Sama. Mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat kedua. Tidak menyelingi antara dua sholat itu, yaitu tidak ada selang waktu jeda antara kedua sholat. Misalnya untuk ngobrol, untuk zikir. Nah, bukan zikir, tapi ngobrol. Untuk makan dan lain-lain. Nggak boleh. Harus setelah sholat pertama, lanjut sholat kedua. Nggak ada selingan kegiatan lain. Tetap dalam keadaan bersafar, sama seperti sholat jamak tadi. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap mukim. Perjalanan dilakukan bukan untuk maksiat, mengetahui bahwa dia itu boleh menjamak sholat. Niatnya bagaimana? Jamak takhir misalnya, duhur dan asar. Usolli fardul asri arba'a rokaatim majmu'an bizuhri. Jamak takhirin, adaan atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Baru sholat kedua dibalik. Usolli fardul duhri arba'a rokaatim majmu'an bil asri jamak takhirin adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Kalau jamak takdim sama, tinggal mengganti jam'a takdimin. Ya, seperti itu. Niatnya mudah, tinggal membolak-balik. Nah, yang berikutnya sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Kalau jamak tadi dikumpulkan, kalau qashar itu artinya diringkas. Jadi sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Sholat qashar artinya melakukan sholat wajib dengan meringkas jumlah rakaat sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang diqashar itu sholat yang 4 rakaat. Sholat apa saja? Sholat duhur, asar, dan isya. Ya, jadi sholat yang 4 rakaat. Tuannya hampir sama dengan sholat jamak. Nah, bagaimana niatnya? Ya, niatnya lebih pendek lagi. Usolli fardhu dhuhri ini, bukan arba'ah, tapi ini karena sudah diringkas. Qasron lillahi ta'ala. Kalau isya ya diganti isya, kalau asar ya diganti asar. Nah, itu niat sholat qashar. Nah, demikian penjelasan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Intinya sholat jamak dan sholat qashar itu sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan kepada umat Islam oleh Allah supaya kewajiban melaksanakan sholat itu tetap dilakukan. Sekian, kita berjumpa dalam
materi-materi yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.